tahun aku dapat film betul. layar lebar pertama aku. Yang berjudul Seputih Cinta Melati dulu. Seputih Cinta Melati. Kita bikin kayak perjanjian sama sekolah kalau misalnya Naomi nilainya tetap di atas perjanjiannya, kayaknya pokoknya ranking 3 ke atas. Baru boleh izin. Berarti Kak Naomi selalu ranking? Selamat datang di Ulti, Ulik Tipis bersama gue Bagaska. Dan hari ini kami mengundang lagi seorang Naomi Ivo. Tepuk tangan dulu. Kak Naomi Ivo, selamat datang kembali di Ulti. Kayaknya di pertama kalinya orang yang datang ke Ulti itu 2 kali. Oh iya? Iya, seorang Kak Naomi Ivo akhirnya datang lagi. Iya, tadi pas aku lihat, ini mah udah pernah kesini. Ya walaupun kita ketemu 3 kali berarti. 3 kali. Di mana piring premier. cantiknya? Di premier, betul, kan, ya? Di premier. Aku enggak loh. Pertama tuh kita di Ulti yang untuk mempromosikan film Melukis Harapan di Langit India. Yes, masih ingat. Jangan lupa ditonton. Sama kedua kita di premier film itu juga. Yes. Gue sempat wawancara Kak Naomi di situ, doorstop waktu itu. Dan hari ini datang ke Ulti. Untuk? Tapi beda. Beda, bukan ngomongin film. Seperti yang sudah disebutkan di Ulti waktu itu bahwa Kak Naomi juga merupakan seorang penyanyi, kan? Iya, songwriter juga, nyanyi juga. Apakah mixing mastering juga sendiri? Oh enggak ya? Nanti ya. Boleh. Belajar dulu. Kak Naomi, apa kabar setelah berapa? Baik. 3 minggu mungkin itu? 3. Iya. 2 minggu seminggu lah ya. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Aku alhamdulillah sehat. Oke. Kalau Kak Naomi gimana? Apakah aman? Capek setelah promosi ini itu? Gak apa-apa, aku suka sibuk. Suka sibuk. Suka sibuk. Tapi memang gitu sih ya, mending sibuk tapi jelas daripada nggak ngapa-ngapain tapi nggak jelas. Aku karena kalau nggak ngapa-ngapain aku tuh sakit tau. Oh benar? Iya, kalau misalnya kayak karena dari kecil kan jadi sering kayak banyak aktivitas. Jadi kalau sekalinya nggak ada tuh kayak stres. Kayak ngapain nih gue nih gitu. Terus gue ngapa-ngapain gitu. Apalagi udah apa? Workaholic. Oh iya, workaholic. Apalagi sekarang udah libur kuliah kan. Oh iya. Jadi kayak lebih makin digas gitu. Akhir tahun Natalan atau nggak liburan nggak? Sebenarnya pada liburan keluarga udah pada berangkat ke Eropa, cuman ke Eropa? Iya, tapi aku nggak ikut karena aku nyanyi di sini. Iya sih, tapi sayang nggak sih kayak. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. New Year-nya di sini seru juga kok. Berarti libur tetap cuan. Betul. Harus mencari semangat. Ya benar dong. Betul, ya kan? Iya, harus semangat mencari agar kita bisa hidup lebih sejahtera. Walaupun yang lain pada libur. Karena yang aku pikirkan tuh kadang para entertainer ini kalau misalnya orang-orang libur, kita justru harus mengentertain orang-orang lain. Udah liburnya pas orang udah pada balik nanti. Betul, iya bener juga sih. Pas orang udah masuk kuliah sih, jadi jujur ya nggak bisa juga sebenarnya. Oke. Tapi Kak, ini kan kedatangan Kak Naomi kesini berarti kan yang lain yang dimana musiknya gitu loh. Musik-musik Kak Naomi Ivo ada di mana aja? Spotify, YouTube Musik ada? Semuanya ada. Platform. Musik video juga ada. Yes. Nah, hari ini kita bakal ngomongin musik. Yes, oke. Nah, aku pengen nanya dulu nih, Kak Naomi Ivo, pas awal-awal itu mungkin bersinggungan dengan musik. Yang sebenarnya kalau misalnya dari film Langit India juga sudah bersinggungan dengan musik ya. Iya. Dan Kak Naomi juga masih kecil juga kan di situ ya. Yes, tapi aku nggak nyanyi kan. Nggak nyanyi, cuma menari. Menari ya. Nah, bagaimana proses Kak Naomi awalnya itu untuk bisa memulai untuk tarik suara? Nah, itu dia. Tarik suara. Iya, jadi dulu tuh aku mulai umur 4 tahun itu aku udah suka banget yang berbau musik sebenarnya. Cuman saat itu lebih fokus ke sukanya tuh lebih ke acting karena aku sering nonton TV. Terus umur 4 tahun tuh aku ngomong ke mama kayak karena aku suka ngehibur orang. Jadi kayak pas aku nonton TV aku mikir kayak aku pengen juga dong masuk ke TV-nya gitu. Masuk kan masih kecil kan. Jadi kayak nggak ngerti gitu prosesnya gimana. Tapi untungnya mama tuh support banget. Kayak support yang penting dia beneran kayak nyariin aku casting segala-gala bener-bener pokoknya semua mandiri.
Dulu tuh apalagi lebih susah ya, karena kalau sekarang kan lumayan lebih gampang karena banyak platform digital yang bisa kita viral langsung misalnya diajak main film. Kalau dulu tuh lumayan susah, belum ada TikTok dulu tuh kayak jarang, nggak ada malah. Jadi dulu tuh benar-benar lagi zamannya kayak, tau nggak sih yang kayak nyari 1000 bakat apa audisi gitu, pencarian bakat dulu kan masih itu kan. Perempatan tuh aku sering ikut tapi nggak keterima. Akhirnya umur 7 tahun, jadi maksudnya 3 tahun tuh, 7 tahun aku dapat film layar lebar pertama aku. Yang berjudul Seputih Cinta Melati dulu. Seputih Cinta Melati. Okay. Singkat cerita, itu film pertama aku sampai akhirnya aku punya 10 film layar lebar bioskop sekarang, kalau dihitung. Cuman pas aku umur 12 tahun tuh udah lumayan 10 tahun lebih aku di acting. Jadi aku mikir kayaknya lumayan. Aku sekolah tetap by the way, karena mamaku tuh pendidikan nomor 1. Jadi kayak aku juga nggak dibolehin homeschooling. Oh oke, aku baru nanya apakah homeschooling dan bukan? Enggak, jadi aku nggak boleh homeschooling. Cuman kita bikin kayak perjanjian sama sekolah, kalau misalnya Naomi nilainya tetap di atas perjanjiannya, kayaknya pokoknya ranking 3 ke atas, baru boleh izin. Berarti Kak Naomi selalu ranking? Alhamdulillah ya. Dulu ya, itu kan 1, 2, pas masih SD ya. Ya pas masih SD. Ya 2, 3 pernah, 1 pernah. Cuman kayak dulu lebih apa namanya, karena masih SD juga kan. Jadi dan muridnya juga nggak terlalu banyak. Jadi masih bisa keep up. PR-nya lewat email. Aku syuting kayak 3 bulan, 4 bulan tuh nggak masuk sekolah. Cuman tetap semuanya terkumpul gitu. Oh, berarti memang Kak Naomi Ivo selama itu mengimbangi sekolah beserta latihan. Iya, mungkin itu salah satu tes dari mamaku ya, karena masih kecil banget. Jadi kayak dia juga ngetes nih anak bisa nggak mentalnya, bisa nggak keep up sama sekolahnya. Tapi karena aku tuh suka belajar hal baru, mungkin kecuali matematika, kayak semua orang juga kayak gitu. Cuman aku tuh dulu ke sekolah sampai bawa skrip, tuh sering banget. Aku tuh bawa skrip, aku tuh seneng banget sama yang namanya buku skrip, karena kayak nggak tahu apa ya, menurut aku tuh unik aja kita kalau jadi aktor yang bisa jadi orang lain tuh, jadi karakter orang lain tuh menurut aku seru gitu. Kayak misalnya aku jadi orang gila misalnya, atau orang misalnya pemulung, aku juga sering, aku nggak tahu dari dulu tuh selalu dapet film yang sedih-sedih. Jadi aku pasti harus apa tuh namanya, bukan antagonis, kalau ekstras. Bukan. Protagonis. Jadi selalu dapat protagonis, dan alhamdulillahnya selalu dapat main karakter gitu. Jadi aku kayak lumayan bersyukur lah saat itu. Tapi sekolah tetap sampai umur 12 tahun. 2018 tuh papaku meninggal. Jadi saat itu aku mikir kayaknya setelah ini aku butuh istirahat gitu. Dan aku mikir aku pengen ngapain. Terus aku sering nyanyi. Tapi ya aku cerita sendiri jadinya Tapi pas aku umur 12 tahun itu, aku tuh buta nada, dan aku tuh pun nggak nyadar. Jadi tuh orang di sekitar aku sampai mamaku pun kayak, "Dek, kamu tuh nyanyi nadanya nggak pas deh," gitu kan. So kayak fales ya. Tapi aku yang kayak sempet dibully juga, kayak dibilang suaraku tuh kayak kodok kejepit dulu sama teman sekolah. Banyak banget pokoknya lu ya korban bully lah gitu. Tapi akhirnya lumayan ambis anaknya, jadi aku mulai aku minta les vokal. Karena sebenarnya dari keluarga papaku kan penyanyi, tapi memang nggak tahu, mungkin darahnya belum keluar saat itu ya. Jadi aku mikir les dulu deh 2 tahun, aku les matengin. Terus umur 16 tahun aku mulai nyanyi di gigs festival. Oh, berarti mulai professionally singing. Itu sebenarnya nyoba doang sebenarnya. Dapat slot dan aku langsung kayak udah, dan itu nggak ada lagu kan aku. Jadi aku nyanyi lagu orang. Aku ingat banget pertama nyanyi lagu Lantas, Juicy Lucy sama lagu Billie Eilish pas itu. Terus ada label yang nonton juga. Tiba-tiba aku diajak kontrak di label itu. Wah, ini mulai nih. Lumayan panjang ya. Kita mulai ke label-label deh. Berarti mulai bisa ngomongin tentang yang sekarang-sekarang dong. Tapi sebelumnya ada yang lewat dulu. Apa nih? Ada yang mau lewat iklan. Oh, iklan. Apa sih? Ya udah. Siapa yang mau lewat? Enggak, Ultimate jangan kemana-mana. Tetap di Ulti, Ulik Tipis. Ultimates, kembali lagi di Ulti, Ulik Tipis bersama Kak Naomi Ivo. Tadi seru ya, cerita itu justru yang aku butuhkan Kak. Gak apa, jadi bisa lebih tahu backstory-nya seperti apa, dan jadi nanya juga lebih enak. Nah, sekarang kan sudah, kalau boleh tahu nih, udah berapa lagu sih Kak yang rilis dari Kak tahun Naomi ini Ivo? itu
total 6 lagu, cuman 3 collab, 3 single sendiri. Oh, oke. Tapi tetap lah 6 lagu lah jatuhnya. 6 lagu ya. Iya, oke. Dari 6 lagu itu, aku mau nanya nih, maksudnya aku kan kebetulan juga pernah nulis lagu dan wow. Satu lagu tuh aku nulis 6 bulan. Oh waduh. Bikinnya 6 bulan. 6 bulan. Nulisnya kayak sebulan mungkin. Nah aku mau nanya nih, kalau dari Kak Naomi, ada style, enggak gitu. Pertanyaannya mungkin lebih ke, gimana sih cara Kak Naomi Ivo bikin sebuah lagu dari nol? Kan orang beda-beda nih. Jujur yang aku nulis sendiri itu yang collab. Jadi 3 yang collab. Yang collab. Yang sendiri malah bukan enggak bisa bilang enggak juga, tapi lebih bersama mungkin. Gitu. Cuman kalau yang collab itu karena selalu collab dengan temen aku sendiri. Jadi kita semua, sebenarnya ceritanya itu banyak yang lucu-lucu. Cuman most of the time yang collab itu aku memang bikin sendiri liriknya. Tapi memang benar kadang kita bikin lirik lagu tuh nggak segampang itu. Dan biasanya untuk musisi kalau ditanya, kadang kalau dapat ide bikin musik tuh di mana sih? Ada yang di toilet, ada yang tiba-tiba di. Karena memang benar sering banget kayak kalau misalnya lagi tempat yang bener-bener nggak expect. Kalau kita duduk dengan kertas depan kita dan kita mikirin lirik apa ya gitu, nggak akan ketemu. Buat aku tuh kayak gitu. Tapi untuk aku tuh selalu nggak tahu kenapa setiap aku mungkin lagi di kamar mandi gitu, dan kayak tiba-tiba keinget aja lirik, aku langsung kayak ambil kertas atau kayak HP gitu, aku langsung tulis gitu. Tapi untuk yang collab aku yang lagu Round and Round, tadi yang sama Dylan Pierce sama Sianu, itu dia main ke rumah, main ke studio, dan kita nyalain lagu ngasal, pokoknya freestyle. Tiba-tiba dari freestyle itu dapat lirik, dan itu gara-gara kita karena nyanyinya muter-muter. Jadinya judulnya Round and Round. Dan itu ngomongnya round and round terus di lagunya. Tapi jadi catchy. Jadi kalian dengerin deh. Lagunya juga menurut aku salah satu lagu yang catchy banget. Berarti Round and Round terjadi karena kita muter-muter bingung. Muter-muter karena bingung. Karena bingung. Liriknya bingung. Tapi kalau boleh tahu nih, boleh di-spill kali. Round and Round sebenarnya menceritakan tentang apa sih gitu loh? Round and Round itu cerita tentang orang yang nggak tahu jati diri dia itu siapa, dan nggak pernah bisa find the right way. Jadi dia tuh selalu balik lagi. Jadi tuh video klipnya itu akan berulang-ulang terus. Kayak dia udah pergi kemana, tapi dia balik ke tempat yang sama lagi. Jadi lost gitu loh. Tapi aku pengen nanya nih, di baliknya itu kan Kak Naomi bilang sendiri bahwa Round and Round itu hasil dari muter-muter tuh, karena bingung juga kan. Tapi arti yang tadi Kak Naomi omongin itu barusan nggak sengaja atau memang intended gitu loh? Dari nggak sengaja akhirnya kita bikin alur ceritanya seperti apa gitu. Jadi live itu kan baby round and round, round and round, round and round terus. Akhirnya kita bikin alur cerita tentang apa nih? Kita buatlah lirik yang lain gitu. Itu salah satu lagunya gitu. Yang collab. Yes. Nah itu kan juga bertiga kan? Siapa tuh? Dylan sama Sianu orang Korea, dia rapper bahasa Korea. Si Dylan dari Singapura. Nah terus tadi juga kita sempat ngobrol bahwa lagu ini 3 bahasa kan? Sama Kak Naomi juga bilingual aja deh. Ada Indo, ada Inggris juga. Nah itu gimana tuh waktu itu pas lagi rekaman? Well, kita masing-masing bikin lirik sendiri, jadi kayak kita gabungin aja gitu. Okay. Memang tahun ini banyak mengeksplor, jadi memang kalau mungkin orang lihat semua misalnya musik yang aku udah rilis tahun ini, mungkin mereka kayak, ini Naomi itu sebenarnya yang mana sih genre-nya, labil banget ya gitu. Enggak, Kak tadi bilang juga kayak gitu kan. Aku tuh denger yang Never Be Yours sama yang Fakta, yang sebenarnya Fakta juga merupakan collab juga kan. Itu tuh, ini cerita dikit kali ya ke Ultimate sekali ya, karena maksudnya first impression gua pas gue dengerin 2 lagu itu kayak, wow orang ini dari lagu pertama yang gue denger sama kedua nih agak jauh ya genre-nya gitu loh, which is yang bisa gue ambil adalah reach-nya cukup banyak dan Kak Naomi mau nyoba gitu. Iya betul, itu emang sebenarnya bukan nggak disengaja, emang aku suka nyoba hal baru dan kayak semua genre tuh aku dengerin gitu. Untuk Never Be Yours tuh lebih ke pop galau ya, pop galau. Fakta itu mau dibikin kayak Rihanna, Eminem, jadi ini rapper hip hop, tapi dari
Papua. Iya, timur kan. Tapi dia mau bikin aku pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, terus Salendron pakai bahasa Inggris. Semua collab aku pakai bahasa Inggris. Kecuali kalau yang lagu sendiri kayak yang ada lagu sendiri itu Never Be Yours lagu sendiri pertama. Oke. Lagu kedua sendiri itu Selesai. Ketiga yang baru rilis ini bulan kemarin. Ini dia. Tarik Ulur. Tarik Ulur. Tarik Ulur, bukan layangan ya? Iya, bukan layangan. Tadi aku juga rilis itu udah sebulan ya, Kak? 15 November bulan kemarin. 15 November. Oh, oke. Nah, kalau itu nulis sendiri yang Tarik Ulur nih, atau gimana dibaliknya? Never Be Yours, Selesai, sama Tarik Ulur itu nggak nulis sendiri. Cuman memang untuk Selesai dulu ya, Selesai sama Tarik Ulur itu produsernya sama. Selesai ini judul lagu ya, Pak? Iya, Selesai itu judul lagu. Iya. Laguku yang kedua yang sendiri itu musik produsernya sama Kanu Kinares dan dia tuh maksudnya milenial, cuman kayak dia open banget, kayak dia tuh suka banget kayak ngobrol sama Gen Z gitu, kayak dia nanya aku kayak sekarang tuh hubungan Gen Z tuh kayak gimana sih. Dan sebelum selesai ini cerita sedikit, aku tuh suka cover lagu di TikTok. Jadi memang aku mulai mungkin bisa dibilang bersyukur lah gitu, kayak banyak orang yang kenal dari TikTok karena aku suka cover lagu galau. Jadi tuh aku selalu cover lagu galau. Pokoknya orang sampai mikir ini orang kapan gak galaunya gitu kan. Karena memang aku cover lagu galau terus dan banyak banget orang yang pasti cover di TikTok dong, orang nyanyi. Karena aku mikir aku penyanyi, jadi aku butuh platform yang tempat aku nyanyi gitu loh, yang nyambung. Akhirnya aku mikir gimana caranya biar aku bisa bedain kayak orang cover biasa di TikTok sama bisa dibedain tuh gimana. Dan aku mikir kayaknya aku harus ngomong deh sebelum cover. Jadi sebelum aku nyanyi di video itu ya, di video itu aku akan kasih kata-kata yang akan relate dengan orang dan lagunya yang aku akan cover gitu. Kayak misalnya kayak kalian pernah nggak sih ngerasa kalian pernah nggak di posisi yang deket sama orang tapi beda agama? Tapi setelah itu aku selalu jadi gue jawab ya. Maaf. Setelah aku ngomong, terakhirnya aku selalu ngomong gimana ya gitu. Jadi gimana ya ini jadi jargon aku. Sampai akhirnya terbuatlah kaum gimana ya. Kaum galau, pokoknya tempat orang galau, pokoknya semua tuh komennya galau terus. Baru akhirnya aku bikin lagu Selesai. Karena aku mau juga mereka tahu kalau aku musisi, bukan hanya cover aja. Akhirnya aku bikin lagu Selesai bareng Kanuki. Tapi yang Selesai ini juga galau-galauan. Ini galau parah. Kalau Selesai ini menceritakan tentang suatu hubungan yang orangnya nggak bisa move on dari mantan yang toxic banget. Dan lagunya tuh pokoknya ngena banget deh. Tapi bener galau to the core gitu, cuman to the max, sorry. Terus yang lagu Tarik Ulur ini, lagu galau juga guys, cuman pembawaannya nggak galau sama sekali. I'm gonna have to stop you there, karena ada yang mau lewat lagi. Ultimates, jangan kemana-mana ya, kita bakal ngobrol tentang Tarik Ulur ntar ya. Iya, ini kayaknya kayak aku yang ngomong, jadi kayak banyak banget. Gak apa-apa, justru itu yang kami butuhkan. Oke, tetap di Ultimates. Ultimates. Kembali lagi di Ultimates bersama Kak Naomi Ivo. Iya, tadi kita kayaknya breaknya kelamaan deh. Jadi ini, Kak Naomi, aku mau ada sebuah pertanyaan. Apa nih? Tapi sebelumnya aku konfirmasi dulu nih. Kak Naomi ada keturunan Jepang? Oh, itu pertanyaannya. Iya kan? Iya. Ada? Mama ya. Oh, Mama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Aku baca dulu. Benar. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh budaya Jepang, karena Kak Naomi merupakan keturunan Jepang, pasti kan mungkin mamanya Kak Naomi dengerinnya juga Jepang. Iya. Adakah pengaruhnya? Ini kalau ngomong Jepang pengaruh dari, maksudnya keseharian aku, kulturnya. Musik mungkin cara menulisnya. Enggak sih, kalau misalnya aku tuh lahir di sini, jadi kayak Indo pride banget, udah lokal banget. Cuman dari keluarga mama kan emang udah pindah ke sini udah lama banget, 30 tahun lebih. Jadi, tapi kan aku tinggal bareng sama kakek nenek, oma, aku bacang sama mama juga. Jadi kalau di rumah memang ya mereka ngomongin pakai bahasa Jepang. Dan aku tapi nggak tahu kenapa cucu paling yang mungkin bisa dibilang Indo banget. Apa ya? Indo banget. Jadi tuh aku karena denger tiap hari, jadi aku nggak ada rasa mau belajar bahasanya gitu. Tapi ada yang harus diomongin, wajib diomongin ya ada, misalnya kayak
Apa paling kayak kalau masuk rumah tadaima kan biasanya, nah jarang banget kayaknya ada orang Jepang Muslim kan, jadi kayak assalamualaikum tadaima, iya dia harus ngomong kayak gitu, assalamualaikum tadaima, orang jawabnya waalaikumsalam okaeri nasai gitu, terus mau makan doa baru itadakimasu, selesainya gosu sama, pokoknya hal-hal kayak gitu aja sih. Terus kalau misalnya oma memang full Jepang kan, jadi kayak kalau dengar aku nyanyi sebenarnya interesting karena perlu di-spill belum ya? Tapi pokoknya ada project yang mungkin bisa dibilang relate lah dengan kejepangan ini gitu. Menarik. Cuman ya. Ini belum boleh di-spill kan? Ya. Boleh kok. Kayak maksudnya, iya itu doang yang boleh di-spill. Oh itu doang, itu doang. Tapi ya berarti pertanyaanku di awal bakal ada dong maksudnya kejepangan itu di musikalitas seorang Naomi Ino. Sedikit banget. Ya, mungkin orang bakal kalau denger pasti yang kayak lah kok ada Jepangnya gitu. Oke. Wow. Ya itu sebenarnya pertanyaan titipan. Aku kan makanya tadi pas kita lagi kayak ini bener ya, makanya tadi aku tanya dulu apakah benar. Tapi kalau misalnya dari Naomi sendiri kalau lagi di rumah tuh berarti misalnya ketemu saudara-saudara nih pada ngomong bahasa Jepang dong. Ya, kayak tante sama oma, mama sering, cuman lancar mereka kan, kalau aku enggak. Tapi Naomi pernah belajar? Dia belajar di rumah sampai kemarin aku dilesin bahasa Jepang. Pasti tanya, kamu kenapa les bahasa Jepang? Karena orang Jepang nggak bisa ngomong bahasa Jepang gitu. Bisa ya? Iya. Bisa, cuman aku ngerti, cuman kayak nggak pernah mau untuk conversation yang full Japanese tuh nggak. Yang basic-basic aja. Oke. Terus aku pengen nanya ini Kak, maksudnya kalau aku lihat dari sosial media ataupun music video dari Kak Naomi kan tidak sedikit lah yang musik video. Iya, musik videonya sih. Semuanya. Itu. Bahkan yang baru rilis sebulan lalu apa Tarik Ulur itu tadi aku sempat lihat kayak udah 100.000 views. Yes, ya betul. Kan? Selamat by the way. Tapi aku pengen nanya, 100.000 tidak mungkin Kak Naomi bisa menyenangkan 100.000 orang atau ya banyak orang lah gitu. Ya. Bagaimana cara Kak Naomi bisa reaction terhadap komentar negatif atau semacamnya? Tapi sebelumnya ada nggak sih? Mungkin kalau sebenarnya bukan komen negatif, lebih ke kritik konten aku yang gimana ya ini. Jadi aku kan tadi aku udah cerita, aku sering bikin konten gimana ya, dan hate-nya tuh mungkin kayak hate comment towards hate comment ke laguku tuh kayaknya belum ada tapi aku nggak baca gitu loh. Cuman kadang banyak banget yang kayak ngikutin konten atau kayak bikin hal yang sama. Berarti tapi kita udah melakukan legal, jadi kayak kata gimana ya ini dibikin apa namanya? Di trademark. Ya, jadi kalau ada yang pakai ya kelihatan gitu. Ya. Karena memang ternyata banyak banget lebih ke situ, lebih ke ngikutin kontennya atau berarti yang agak-agak rawan. Mungkin hate-nya ini. Kadang aku dibilang lebay karena kalau nyanyi tuh suka ekspresinya too much. Gini, aku tuh kalau nyanyi karena dulu mungkin acting, jadi tuh ada namanya mendalami karakter kan. Dengan musik ini aku tuh emosi nomor 1. Jadi kalau aku punya lagu kayak Tarik Ulur, ini jujur lagunya yang bukan paling susah aku nyanyiin, lebih ke harus mikir dulu nih cara nyanyinya kayak gimana. Karena lagu Tarik Ulur itu lagu galau, cuman instrumennya tuh nggak galau, cara nyanyinya nggak galau, cuman masih ada emosi yang sedih, tapi pembawaannya tuh kayak centil cegil gitu. Dan di situ aku mikir gimana aku bisa mendalami emosinya gitu. Jadi aku kayak bener-bener kalau cover nyanyi pun tuh aku tuh maksudnya berekspresi banget gitu. Kalian tahu kan kalau kakak pernah ngeliat orang nyanyi tapi memang ekspresinya biasa aja gitu. Kayak sedih, kalau aku sedih beneran gitu. Bisa nangis pun nangis beneran gitu. Mungkin orang ada yang bilang itu lebay, ada juga yang bilang kayak mendalami gitu. Tapi ya udahlah, pasti ada orang kayak gitu. Oke. Ya karena Kak Naomi pun dari aktris ya maksudnya gitu loh. Dari aktris yang akhirnya menjadi penyanyi juga gitu. Ya, aku penasaran aja. Terus kalau ngomongin transisi itu Kak, karena kan maksudnya awalnya Kak Naomi tuh bekerja di depan kamera dan berakting. Yang akhirnya
convert nih, agak-agak belok dikit lah menjadi performer di atas panggung. Itu Kak Naomi gimana tuh pas awal-awal sama sekarang deh? Rasanya gimana bisa ada di atas panggung dan itu mungkin orang banyak? Masuknya tantangan buat aku karena kalau biasa syuting kan di belakang kamera ya kita bisa ulang-ulang, kiprol segala. Kalau misalnya nyanyi di panggung kan nggak bisa aku minta guys cut dulu kan nggak bisa kan. Jadi apalagi yang pertama banget tuh aku langsung untuk nyanyi, kalau film kan lu casting. Kalau aku les langsung tiba-tiba nyanyi di gigs. Itu lumayan adrenalinnya tuh, aku maksudnya masih yang ada stage fright. Cuman aku itu kalau grogi atau kayak nervous, aku malah bawel. Jadi bukan orang diem gitu. Jadi aku lebih yang kayak antara ketawa gede banget atau nggak kayak tiba-tiba ngomong aja terus. Nih kalau kalian tanya tim aku pasti gitu. Kayak aku tuh kalau misalnya lagi nervous apa malah kayak di panggung tuh suka yang kayak ngobrol, jadinya kayak jujur banget gitu. Ngobrol sama siapa dulu nih? Kayak penonton siapapun gitu, dan kayak lebih interaktif gitu. Jadi karena mungkin aku aku ekstrovert dan suka ngobrol sama orang, jadi kalau di panggung pun aku nggak yang habis kata-kata tuh nggak. Oke. Mungkin dulu lebih ke takut suaranya misalnya falas atau apa. Tapi setelah itu balik lagi kayak dulu acting, belajar dari pengalaman gitu. Dengan banyaknya gigs, banyaknya nyanyi, rekaman, jadi lebih ke terasah gitu. Dan itu maksudnya kalau dari Kak Naomi merasakannya makin kesini penonton tuh makin broad, makin banyak gitu loh. Apalagi tadi Kak Naomi bilang dari gigs, terus Kak Naomi pernah manggung apa aja sih selain gigs? Gigs, festival, manggung untuk festival, terus yang nyanyi radio, terus nyanyi podcast juga, dan cover juga gitu. Oke. Berarti ada sosial media juga Kak? Ada dong. TikTok apa namanya? Naomi Ivosas. Yes. Nah, itu yang viral itu ya tadi ya? Gimana ya? Itu hashtag ya? Hashtag? Well, kalau hashtag itu nom cover, cuman aku di video selalu ngomong gimana ya, gitu aja. Oke. Kalau gitu, kita ada yang mau lewat lagi. Ultimates, masih mau ngobrol lagi sama Kak Naomi, harusnya pertanyaanku masih banyak deh. Oke. Ya udah, dari mana-mana ya, tetap di Ultimates. Ultimates masih di Ultimates bersama Kak Naomi Ivo. Kak Naomi, aku mau nanya nih, tadi kan sudah terjawab ya, akhirnya ada 6 lagu yang Kak Naomi pernah nyanyikan di tahun ini atau? 6 lagu yang dirilis. Tahun ini? Atau? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, oke. Dari 6 tahun itu, dari 6 lagu dari 2 tahun itu, coba dong kalau misalnya aku kasih kesempatan nih, pilih satu yang menurut Kak Naomi paling favorit mungkin, favorit ya. Susah ya, karena kayak lagu itu semua dibuat dengan penuh semangat dan penuh arti yang mau di-share beda-beda gitu. Nah, kayak dari penyampaiannya beda, lagunya cerita beda, genre-nya pun beda. Aku pun baru keluarin lagu EDM, techno. Jadi memang 2 tahun terakhir ini full of exploring. Jadi memang aku nyari jati diri lah, istilahnya kayak nyari suaraku tuh di mana gitu, dan juga mencoba hal-hal baru gitu. Untuk kedepannya kayaknya aku akan stick dengan, aku belum bisa ngomong sih, cuman kayaknya masih maksudnya 2 tahun ini aku benar-benar explore aja gitu. Tapi maksudnya, iya tadi karena belum bisa ngomong sih, tapi maksudnya aku pengen tahu aja gitu. Prefer, kan banyak nih genre-nya. Prefer genre yang mana yang udah pernah kan? Yang paling aku ini pop ya, pop R&B. Karena kalau di cover gimana ya, aku semua pop galau. Oke. Tapi dengan nge-explore itu gimana sih feel-nya gitu loh? Mungkin boleh seru gitu. tau, kayak seru banget, kayak tiba-tiba belajar lagu techno, gimana nyanyiin lagu techno yang kencang banget kan, BPM-nya juga cepet. Terus lagu Round and Round yang lagunya juga kencang juga. Terus tiba-tiba ke lagu sedih banget, lagu yang middle kayak Tarik Ulur ini kan tadi aku bilang dia pembawaannya nggak sedih, main emosi. Tapi lagu Tarik Ulur ini emang dibuat easy to listen dan orang gampang hafal. Gitu. Jadi kalau orang baru denger kayaknya langsung keinget lah. Kata-katanya nggak susah soalnya. Indo banget mungkin? Iya, Indo, lagunya bahasa Indo, cuman kayak untuk
untuk feel-nya dan video klipnya pun tuh kayak nggak di Indo gitu. Oke. Nah, ini maksudnya tadi aku jadi kepikiran gitu loh. Aku pengen nanya, kalau dari Kak Naomi sendiri, ada nggak sih role model? Terserah nih, maksudnya mau penyanyi luar atau Indo, atau mungkin kalau ada dua-duanya juga boleh. Karena aku penasaran inspirasi. Karena gini Kak Naomi, menurutku nih, ini menurut gua sih. Kalau mau bikin sebuah lagu, itu tuh kita harus udah punya acuan dulu. Yes. Itu dari temanku juga yang waktu itu pernah kesini juga. Harus punya acuan, jadi kita nggak kemana-mana gitu loh. Nah, kalau dari Kak Naomi, ada nggak? Kalau aku kemana-mana banget. Kemana-mana banget. Kemana-mana ya, maksudnya kalau dengar tadi explore sih emang. Banyak orang ngomong kalau misalnya mau coba satu, stick di satu itu terus gitu. Tapi kalau untuk masalah lagu, aku selalu kayak, aku pengen coba banyak gitu. Dan aku memang pengen dikenal memang Naomi yang suka mengeksplor. Jadi misalnya kayak ada aja gebrakannya gitu. Kayak kemarin galau tiba-tiba keluarin lagu EDM techno, tiba-tiba nanti mungkin afro, nggak ada yang tahu kan. Jadi kayak memang suka eksplor gitu. Tapi untuk inspirasi, aku tuh dulu sering banget dengerin lagu. Jadi gini, pas yang aku bilang papaku meninggal itu, aku siapa sih di sini yang nggak pernah dengerin lagu? Nggak pernah ada satu pun, nggak tahu ya mungkin ya. Kalau di mana nggak tahu, cuman maksudnya pasti orang dengerin lagu. Dan aku tuh jatuh cinta. My first love pasti acting. Cuman aku jatuh cinta juga dengan musik karena musik tuh kayak apa yang kita rasain bisa ditaruh di musik. Atau kalau kita lagi di titik terendah, kita pun dengerin musik untuk feel better gitu. Nah aku ngerasa aku pengen juga bikin lagu biar aku bisa nemenin orang. Jadi aku nggak mikir kayak, oh aku pengen kayak terkenal, pengen nyanyi di stage gitu. Aku lebih fokus ke lagu seperti apa yang aku akan bikin. Dan apakah itu bakal bikin orang ngerasa termotivasi, terinspirasi. Dan aku dulu terinspirasi sama ada penyanyi namanya Lawrence Spencer Smith. Dia itu kalau bikin lagu bener-bener gila. Pokoknya liriknya tuh ngena banget, relate banget, dan straightforward. Jarang ada metafor. Kayak Tarik Ulur ini aku bikin juga nggak ada kata-kata metafornya, jadi benar-benar nembak-nembak aja gitu. Tarik Ulur itu tentang hubungan yang sebenarnya Gen Z ya, kayak sekarang tuh Gen Z tuh pasti sering banget, baru banget kenal udah langsung dekat. Terus tiba-tiba salah satunya nggak konsisten. Antara hilang pergi terus kasih harapan, terus hilang lagi, tarik ulur kan. Jadi itu aku mikir itu Gen Z banget, dan aku pengen bikin lagu kayak gitu. Walaupun sebenarnya universal lagunya. Mungkin dari dulu juga banyak lah kasus tentang hubungan tertarik uluran ini gitu. Cuman khususnya lagunya vibe-nya Gen Z banget gitu. Nah tapi kalau dari Kak Naomi sendiri kan biasanya kalau kita menulis lagu kan antara udah tahu aku pertanyaannya. Iya, udah tahu pertanyaannya. Nggak mau biar bridging aja, Kak. Iya. Nggak maksudnya antara, tapi aku juga penasaran, antara itu cerita orang lain atau cerita pribadi. Nah, dari 6 lagu itu, atau 3 lagu yang Kak Naomi tulis, semuanya pribadi kah? Atau kayaknya ada semua orang temen? pernah ngalamin deh. Karena nggak cuma buat hubungan doang. Tarik ulur misalnya orang di kantor nggak konsisten kerjanya. Atau dibilang, oh nanti ya 2 minggu lagi ternyata ngaret. Ditarik ulur, nggak cuma hubungan doang sebenarnya. Itu kalian tinggal kirim tuh lagunya. Karena liriknya sangat kau tarik ulur, bermain perasaan. Jadi kayak banyak bisa kenapa nih langsung ada yang relate nih kayaknya. Maaf yang belakang kamera agak. Jadi memang lagunya untuk gampang di-relate gitu. Dan untuk aku sendiri, siapa sih yang maksudnya nggak pernah di posisi itu? Menurut aku, apalagi aku pun Gen Z myself, jadi kayak sekarang tuh udah jarang banget kayaknya cowok yang yang kalau zaman dulu lebih kayak datang ke rumah kasih bunga, ada kata nembaknya. Sekarang tuh jarang loh, maksudnya kayak kenal di TikTok misalnya, ataupun orang udah mulai baper cuman di like story langsung kayaknya dia suka sama gue deh nih. Ya nggak sih? Kayaknya banyak banget yang kayak gitu, kayak atau nggak TikToknya di repost, oh fix nih orang suka sama gue. Kayak gampang banget untuk suka sama orang zaman sekarang. Dan tapi setelah kita baper terus ditarik ulurin, kan ngeselin kan kayak gitu. Jadi makanya aku mikir lagu ini tepat sekali gitu. Tepat sekali ya. Untuk hostnya. Oke. Maaf. Tapi kalau dari tadi kan siapa tadi Lawrence Spencer Smith. Dia genrenya kurang lebih sama kayak Kak Naomi sekarang, pop juga. Kayak pop bule lah, R&B gitu. Iya. Itu kan sorry. maaf. Itu kan dari luar negeri. Kalau dari Indonya ada nggak, Kak? Sekarang mungkin Bernadia kali ya. Karena dia kalau nulis bener-bener ini kayak maksudnya pakem juga.
Jujur banget, kayak bercerita gitu. Kayak udah disakitin sama Itu mungkin beberapa khasnya laki-laki. dia ya, nyanyi seperti bercerita gitu. Galau parah kayak 1 bulan, untungnya itu keren menurut aku. Oh tapi kalau Naomi sendiri, maksudnya kayak ya kan sebagai musisi tidak mungkin mendengarkan lagu sendiri gitu kan? Maksudnya tidak mungkin terus-terusan doang gitu. Kayaknya gua itu doang NPD gitu. namanya, narcissistic disorder. Iya. Ngomong barusan. Tapi kalau belakangan ini Naomi lagi dengerin lagu siapa aja? Terserah mau luar Bernadia, Lauren juga tetap, Sialan tuh lagi gede banget kan? Itu siapa? Sialan Lucy, sekarang. Ya. Ya itu aja Sialan, Bernadia, Penjaga Hati aku juga suka banget tuh. Lagu-lagu yang ada maknanya dalam lagunya gitu, nggak yang asal. Oh iya. Gitu. Oke. Tapi kalau dari Naomi sendiri, Naomi aku mau nanya, bisa alat musik apa aja? Oh iya, kita hitung. Aku belum cerita ya. Aku dulu pas kecil, sebelum aku masuk terjun menjadi penyanyi, aku les piano klasik 6 tahun. Okay. 6 tahun? 6 tahun, Okay. Klasik piano. So aku sempet les gitar, jadi mamaku tuh lesin aku semua. Dulu tuh aku fashion show, presenting, ada dulu namanya Sanggar Ananda tempat les. Itu tuh isinya bisa belajar acting, fashion show, dance, apalagi musik, tapi nggak musik instrumen nggak. Cuman habis itu mama lesin aku lagi gitar, drum, piano, vokal ya itu kan 2 tahun tuh yang aku cerita. Tapi kalau gitar aku give up karena itu sakit banget, aku nggak bisa. Harus kapalan dulu emang nggak? Iya harus kapalan dulu, itu aku bener-bener capek banget. Jadi akhirnya aku piano tetap gitu. Drum karena papaku drummer dulu, jadi emang dari kecil suka main ke studionya aja gitu. Oh berarti drum juga menyentuh? Abangku drummer ya. Oke. Itu, nah sebenarnya aku tuh pengen nanya hal tentang itu kan alat-alat band ya. Yes. Nah kalau Naomi sebenarnya ada cita-cita untuk bikin lagu full band gak sih? Karena kan kalau yang aku denger kayak ya itu bukan full band sebenarnya yang selesai ya. Itu tuh dari instrumen instrumen komputer kita bikin MIDI. MIDI. Tapi kita mikir ini kayaknya harus instrumen beneran. Jadi kita selesai kok kalian denger lagu selesai itu pakai instrumen beneran. Lebih kena gitu. Iya, memang sih itu aku setuju sih. Yes. Oke, Kak Naomi. Abis ini aku mau ada sedikit game ya sebenarnya Kak Naomi juga itu dia. Tapi nggak apa-apa, biar jujur. Ulti harus jujur. Okay. Aku ini dulu ya. Ultimates, jangan kemana-mana ya, tetap di Ulti. Ultimates, kembali lagi di Ulti, Ultimates dan Kak Naomi. Aku sekarang pengen nyoba pick one, this or that. This or that, game ya. Betul, ada beberapa pertanyaan. Langsung aja kali ya. Pertanyaan pertama, kayak nggak ada bridging, nggak asik gitu ya. Pertanyaan pertama, kopi atau teh? Teh. Why? Karena aku nggak suka kopi. Kopi bikin sakit perut. Oh, oke. Yeah. Berarti prefer teh ya? Kan orang-orang sekarang pada ngopi-ngopi gitu. Emang teh? Teh. Oke. Teh. Oke, pertanyaan kedua, Kak Naomi. Buku atau film? Maksudnya? Oh, nonton. Baca apa? Baca atau film, nonton? Ya, maaf. Nonton. Aku baca tidur. Oke. Kecuali baca skrip. Aku mau nanya dong, singkat aja jawab. Film favorit Kak Naomi apa? Apapun. Ini, Penthouse. Drama Korea. Gila banget drama itu. Korea. Gila banget ya. Itu series ya? Atau film? Series. Iya. Okay. Film apa ya? Ya. Penthouse tapi juga. Ya, Oke. Ada satu lagi Kak. Pantai atau gunung? Kenapa? Sering ini pertanyaan dari aku. Pantai. Why? Aku nggak suka daki gunung, sukanya pantai. Sukanya main pasir. Iya. Iya. Tapi udah lama nggak pantai sih. Kenapa jadi banyak surat? TikTok atau Instagram? Itu susah, nggak bisa. Oh, nggak bisa? TikTok ya lebih keseharian, kalau Instagram lebih estetik aja. Oh. Ngerti gak sih? Kayak kalau TikTok kan kita berbentuk video gitu. Iya, oke. Lebih apa ya, lebih... Kalau Instagram lebih kayak jaimnya lah gitu. Iya, feeds-nya harus rapi lah ya. Betul. Berarti nggak bisa pilih? Nggak bisa. Oke. TikTok sih sekarang. TikTok sih, gitu. Boleh nggak sih ya? Oke. Musisi lokal atau internasional? Apa? Musisi lokal atau internasional?
lokal deh, karena Lokal. Indo Pride, Oh, gitu. Lokal Pride. Karena Karena? menurut aku musisi di Indo, musik di Indo tuh selalu berkembang kan. Jadi tuh pasti banyak yang akan masuk ke, maksudnya jenjang internasional gitu. Oke. Selanjutnya ada genre musik favorit selain pop. Ini kalau genre musik selain pop, coba sebut 2 apa? R&B, hip hop. Hip hop. R&B atau hip hop? Hah? Kan R&B sama hip hop kan? Afro juga iya, oke. R&B atau Ya hip udah, hop? R&B, hip hop atau afro? Afro, oh my god. Tapi aku nyanyinya pop lagi, tapi Iya. untuk didengar aku Untuk afro, didengar nggak apa-apa. afro Afro. parah. Oke. Sebenarnya kalau afro tuh Aku kayak dengar lagu- kata afro aja kesenangan sendiri. kayak lagu siapa sih afro tuh? Ini afro tuh banyak banget, tapi kayak kurang tahu deh, kayak itulah una tahu Oh, itu afro namanya. Itu Ya, kayak gitu-gitu ya, tuh ya. afro, African Iya. pop gitu. Iya, oke. It's really good. Itu namanya afro. Afro, Aku baru tahu afro loh. house. Siap. Sama piano tuh pukul angin, kalau pernah denger. Pukul angin. Jadi lagunya tuh dang gitu. Pokoknya mukul-mukul lah. Maksudnya kayak Iya. gerakannya seperti itu gitu. Oh, oke, siap. Oke, berarti afro ya. Yes. Selanjutnya, genre film, drama atau komedi? Komedi. Komedi. Aku suka ketawa soalnya. Oke, walaupun Untung bukan horor. untung bukan. pertanyaannya. Tapi kalau misalnya Aku horor? Oh, enggak. Bukan, aku nggak bisa horor. Nggak bisa horor. Aku penakut banget. Menakut banget. Iya. Walaupun film terakhir yang Kak Horor. Naomi perankan drama sih. Aku tuh jatuhnya. sering, drama iya. Iya. Tapi kalau ditanya aku pernah main film horor, Pernah. Ina Bobo dulu. Oh, tahu tuh. Ya, aku pun nggak mau Sempet nonton. denger. Oh, nggak mau Aku yang nonton. main aku takut nonton, cuman gitu mata. Iya. Lapas lagi meranin. Iya, pas aku doang ada gitu, agak NPD sedikit ya. Pas aku sendiri aku nonton. Oke. Berarti tadi komedi ya. Terus selanjutnya lebih suka jadi penyanyi atau penulis lagu? Wow. Ayo. Maksudnya? Jadi kan Nomi pernah jadi itu kan dua hal yang beda. Iya, nih. iya. Penyanyi. Penyanyi dibanding penulis lagu. Penyanyi yang nulis lagu sendiri. Oh gitu. Iya Oh kan? gitu. Kalau penulis lagu kan berarti lagu untuk orang. Mm-mm. Kalau penyanyi ya aku pilih penyanyi tapi yang nulis sendiri. Tapi yang nulis sendiri. Oke. Selanjutnya terakhir nih Kak. Oke. Ada, ini cukup krusial. Acting atau bermusik? Bermusik. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Acting itu cinta pertama aku. Oke. Untuk musik sekarang gitu. Oh, Kayak gitu. yang Wah, aku jawabannya lakuin aman sekarang. sekali. Oke. Jadi mungkin musik sekarang fokusnya ke situ. Tapi tetap Tapi untuk sekarang- acting tetap aku sekarang nggak bisa. musik nih karena Yes. memang fokusnya di situ. Iya. Oke. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin sampaikan ya. Ya boleh banget. Oke, Kak Naomi, sebenarnya pertanyaan udah habis. Oke. Coba aku cek dulu. Tapi maksudnya kalau dari Kak Naomi sendiri, ini tarik ulur itu ada semua nih Apa ada semua? platformnya. Ada semua. Ada semua. Ada semuanya. Di sound TikTok juga ada berarti Ada. kan biasanya Ada. orang-orang pada pakai Ada. di situ. Yes. Jadi kalau kalian bikin apa namanya TikTok, Video TikTok. VT, ya? VT kan? dengan VT. sound TikTok aku, biasanya mereka sering banget kayak ngeceritain. Kadang banyak komen kayak aku dibalas nih udah 3 hari gimana ya, aku bilang gimana ya gitu. Iya, Jadi iya. dengerin lagu tarik ulur gitu, bikin pakai tarik ulur gitu. Oke. Tapi sebelumnya aku tuh ketika satu pertanyaan Kak. Tadi kan terakhir itu pertanyaan tentang berakting atau bermusik dan Kak Naomi bilang lebih memilih untuk bermusik untuk saat ini. Yes. Nah, tapi kalau misalnya nih tiba-tiba banget nih dapat tawaran untuk berakting lagi. Kita berandai-andai lah. Kak Naomi pengennya acting di genre apa? Dan apakah Kak Naomi bakal menerima? Gitu? Pasti aku akan terima kalau misalnya ya job musik lagi kosong atau misalnya kayak bisa dikosongin film bagus. Akan aku dari dulu pengennya selalu bioskop layar lebar mainnya karena menurut aku film layar lebar itu atau series itu kayak jelas ceritanya gitu, dan aku pengen memang main film, aku pengen selalu berkarya yang ada manfaatnya gitu. Jadi aku nggak mau yang ngasal. Jadi kalau misalnya film ceritanya bagus atau mungkin kisah nyata atau apapun itu, aku pasti akan terima gitu. Kalau mau ditanya apa perannya yang aku mungkin mau, sama genre-nya. Aku penasaran pengennya. drama
Oh enggak, apa namanya? Apa? Action. Wow. Aku pengen banget nyoba action. Lu pengen berantem maksudnya? Iya, karena aku tuh hobinya Muay Thai kan. Jadi kayak aku pengen juga gitu. Kayak kemarin ada film apa tuh yang Indo keren banget. Yang mana? Oh ini aku suka banget artis Agnini. Agni Haq. Agni Haq ya? Itu ya? Agnini apa Agni Haq ya? Agni Haq, iya. Kalau nggak salah Agnini namanya. Agni, ya itu dia. Ya, I know. Dia yang action juga kan. Keren banget. Iya. Tapi kalau untuk acting aku pengen acting jadi orang gila. Random ya. Nggak, karena kayak menurut aku ngakak. Menurut aku seru aja. Oke. Kayak acting bipolar tuh susah loh. Kayak maksudnya dari gitu nangis, ketawa, orang gila gitu. Kayak orang sakit. Aku suka pengen coba gitu. Ingin mencoba karakter yang bipolar, jadi ingin menantang diri sendiri juga. When from nangis bisa jadi ketawa, bisa jadi marah gitu. Oh ya, seru, wow. Tapi kalau misalnya ternyata datangnya horor lagi gimana Kak? Ya nggak apa, yang penting ngajari setannya sih. Oh gitu. Oke. Nah Kak Naomi, aku pengen, boleh nggak nih? Apakah boleh untuk mendengar secercah, maksudnya potongan lirik dari lagu Tarik Ulur? Yes, boleh dong. Tapi terserah nih, maksudnya entah dari rap atau verse atau pre-chorus mungkin, atau interlude, oh enggak ya? Interlude. Seru juga sih. Cuman mungkin part yang paling aku suka kali. Ya, boleh. Karena ini kalau misalnya kalian relate dengan pertarikan uluran ini, orang yang gak konsisten, atau kayak kalian di ghosting, terus tiba-tiba dikasih harapan lagi, hilang lagi, siapa nih, gimana ya? Jadi ini part favorit aku ya. Sorry, itu part favorit Kak Naomi di bagian mana? Verse, pre-chorus ref, atau sebenarnya. Pre-chorus tuh ref sih. Oke. Yeah. Ref ya? Iya. Siap. Kesini nih. Kau tarik ulur, bermain perasaan, seolah ku jadi tak penting lagi. Apakah secepat itu kau lupa? Ataukah itu sengaja? Tak lagi kenal, seperti amnesia. Mungkinkah kau senang dengan permainan ini? Seolah dunia takluk padamu, tanpa berdosa sakitiku. Sebenarnya itu juga enak. Bentar. Iya. Kenapa tadi Kak? Interlude? Enggak, pas yang bagian, ya interlude namanya kan ya. Interlude itu juga enak. Bridge. Yes, yang terakhir itu juga enak. Cuman ini waktunya udah habis ya? Masih banyak. Oh, masih banyak ya? Nggak apa-apa. Itu sebenarnya enak banget. Gas. Harus dari awal berarti tadi. Gimana ya? Apa nggak sebenarnya? Amnesia, seperti amnesia. Mungkinkah kau senang dengan permainan ini? Seolah dunia, bentar. Takut padamu, tanpa berdosa sakitiku. Waktu kan membawa karma datang pada dirimu, seperti sikapmu padaku. Secepat itu kau lupa, ataukah itu sengaja? Tak lagi kenal, seperti amnesia. Mungkinkah permainan ini, seolah dunia takluk padamu, tanpa berdosa sakiti. Kau menghilang, menjauh pergi, menghilang, menjauh pergi. Lagu itu sebenarnya banyak banget harmoninya, jadi backing vokalnya tuh bener kayak lagi orkestra gitu. Itu keren banget. Makanya harus dengerin lagunya di semua platform. DSP udah ada, Tarik Ulur judulnya. Dan video klipnya kalau kalian mau itu keren banget, dibikin sama Mas Bro. Dia itu yang sering bikin video klip untuk 88 Rising. Wow. Artisnya ada Rich Brian, Nicky Zevanya, dia bikin buat Warren Hugh. Itu syutingnya cuma di rumah, cuma dibikin kayak aku di California. Supaya itu keren banget. Di rumah tapi di Indonesia? Iya, di Indonesia, di Jakarta. Dan itu aku pakai baju 3 look. Ada satu look yang aku cepol 2, cegel, dengan baju pakai Willy Wonka. Tahu Willy Wonka kan yang film Chocolate Factory itu ada bajunya, dan pink, ada aku pakai dress. Pokoknya
lucu banget deh video klipnya, kalian bisa nonton di YouTube-nya Pop Art Music. Pop Gitu. Art Music. Pop nama Art channelnya Music. ya. Nanti ya aku izin untuk masukin ininya lah Yes, ya. of course. Sedikit Masukin di dong. ini snippet Yes, ya. snippet. Tapi ngomong-ngomong soal lirik, jadi siapa yang nyakiti hati karena bisa Aduh. Oh enggak ya? Enggak sih, cuman kayak ini aja, pengen bikin lagu untuk kalau ada yang relate kan bisa kirim lagunya gitu. Tapi pas lagi nulis liriknya tuh, aku mau nanya deh. Oh, sebenarnya hal yang satu aku pengen tanya adalah pas awal-awal kan Naomi bikin musik tuh mulai dari mana sih? Ini pertanyaan pribadiku ya. Karena pas aku ini kayak semua kan aku explore karena aku belum pernah coba bikin musik dan akhirnya waktu itu bikin tapi dengan cara nyari nada dulu. Baru okay. liriknya. Nah, kalau Kak Naomi gimana? Kita banding-bandingin. Kalau aku kadang nada dulu, kadang lirik dulu. Oh, kada. Oh, Kalau berarti misalnya beda-beda lagi nih. ketemu lirik, Oke. sebenarnya nada sih sebenarnya. Kalau aku nada, misalnya kayak aku tuh suka banget buat nada. Kayak aku ada, ini aku spill dikit, aku bikin lagu juga Dear Gemini. Aku sering nyanyi sendiri, nada sendiri. Yeah. Kayak aku suka mengulak-ngulik. Jadi kadang aku nah aku mikir nada apa ya? So aku mikir, 'cause I still wanna keep you company. Dipianoin. Terus habis itu langsung ambil recorder biar nggak Yes, lupa ya kan? aku langsung record di voice memo gitu. Oke. Itu maksudnya Kak Naomi juga belajar vokal sih jatuhnya. Maksudnya bagaimana cara Karena mengatur piano juga kan, nafas, dari nada piano. juga, Lirik iya. juga aku pernah buat lirik dulu sih, terus baru mikir nadanya apa ya gitu. Tergantung sih. Oh, berarti Bebas, beda-beda. iya. Kalau yang tarik ulur ini? Nah, Tarik ulur ini Kanuki kan yang music producernya. Jadi dia nanya konsepnya mau apa, lagunya seperti apa, dibuatlah sama dia dan masuk banget gitu. Kalau dari nadanya dari Kanuki juga atau? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Iya. Oke. Kak Naomi sudah ada nggak, maksudnya hari yang panjang ya. Terima kasih Kak Naomi sudah datang ke Ulti. Tepuk tangan dulu teman-teman. Thank you. Mungkin Kak Naomi boleh promosi mungkin sosial media atau lagu terbaru. Guys, aku Naomi Ivo. Jangan lupa saksikan podcast ini. Oh, thank you. Ulti, ulik tipis. Yes. Terus dengerin laguku yang terbaru judulnya Tarik Ulur. Apalagi kalau kalian yang relate bisa langsung didengerin di semua platform DSP dan video klipnya di YouTube Pop Art Music. Untuk Instagram aku Naomi Ivo _, TikTok aku Naomi Ivo Sas. Nice to meet you. See you later. Ya. Bye. Thank you Naomi Ivo dan Ultimates. Naomi Ivo. Naomi Ivo ya. Tadi ngomong apa? Novi Ivo. Maaf. Iya, agak-agak tipe. Ultimates. Kita ketemu lagi ya di Ulti selanjutnya. Dadah. Bye. Thank you ya, Kak. Thank you.